Prancis tahun 1641. Seorang pengedar senjata, James McCullen, ditangkap atas pengkhianatannya. Pria itu menjual senjata kepada Raja Louis ke-13, tapi di tempat lain dia juga bertransaksi dengan musuh. Menurut James, terlalu sederhana jika menyebut dirinya sebagai pengkhianat, karena rencana James adalah menyulut perang antar negara-negara besar, dan jika hari ini James mati, maka keturunan klan McCullen akan melanjutkan misi tersebut. Sayangnya, petugas sama sekali tidak menjatuhkan hukuman mati. McCullen akan dijadikan contoh buruk di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan topeng besi seumur hidupnya. Itulah sepenggal kisah pembuka di alur cerita ala Bang TG. Film yang akan saya ceritakan kali ini berjudul G.I. Joe: Rise of Cobra. Bergenre aksi fiksi ilmiah, disutradarai oleh Stephen Sommers dengan naskah yang ditulis oleh Stuart Beattie, David Elliott, dan Paul Lovett berdasarkan dari komik G.I. Joe: Real American Hero. Film yang berdurasi 118 menit ini dibintangi oleh Channing Tatum, Marlon Wayans, Dennis Quaid, Rachel Nichols, Joseph Gordon-Levitt, dan masih banyak lagi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan masa depan yang tidak terlalu jauh dari sekarang. Di gedung NATO Weapons Command atau Komando Persenjataan NATO, keturunan klan McCullen yang kebetulan juga bernama James memperkenalkan pasukan nanomites, sebuah teknologi yang awalnya dikembangkan untuk membunuh sel kanker. Kini berkat pendanaan dari NATO, perusahaan James yaitu MARS Industries atau selanjutnya kita sebut Mars, telah memprogram nanomites untuk melakukan apapun, bahkan memakan benda sekeras baja. Contohnya seperti tank yang mampu dihabiskan hanya dalam hitungan detik. Nanomites bahkan bisa menghabiskan seluruh kota. Sekali dilepaskan, hulu ledak yang berisi miliaran nanomites itu tidak akan berhenti. Maka Mars juga menciptakan pengendali untuk menonaktifkannya demi menghindari kerusakan yang tidak diinginkan. James berjanji pesanan pertama nanomites akan segera dikirimkan besok pagi dari pabrik Mars di Kyrgyzstan. Di pabrik Mars sendiri, para prajurit terbaik NATO ditugaskan untuk membawa senjata tersebut di bawah komando Duke dan Ripcord. Dua sekawan itu sudah sangat berpengalaman dan memiliki segudang prestasi. Saat ini mereka sedang dilanda kejenuhan, tapi Duke sendiri merasa enggan meninggalkan Angkatan Darat karena di sanalah pertempuran sebenarnya berada. Beberapa jam kemudian, Ripcord merasakan ada yang tidak beres karena seharusnya mereka sudah melihat tim pengintai. Lalu tiba-tiba saja serangan datang dari udara, menghancurkan helikopter dan mobil pengawal. Oh my God. Serangan balasan telah dilancarkan, namun sayangnya pasukan Duke kalah dalam jumlah dan senjata. Bahkan Duke sempat dibuat tak berkutik ketika bertemu dengan seorang wanita bernama Anna. Untungnya, sesaat kemudian bantuan datang dengan persenjataan yang tidak kalah canggih. Mereka berhasil memukul mundur pasukan musuh sekaligus menyelamatkan hulu ledak nanomites. Meskipun telah membantu dalam menyelamatkan hulu ledak, tapi Duke tidak bisa mempercayai mereka begitu saja, karena pasukan itu merahasiakan identitasnya dan juga tidak ada laporan yang mengatakan bahwa bantuan akan datang. Akhirnya, salah satu dari prajurit menyalakan komunikasi hologram yang menampilkan Jenderal Clayton Abernathy atau lebih dikenal General Hawk yang merupakan bekas komandan garis depan NATO di Afghanistan. Kini sang jenderal mendapatkan tugas baru memimpin pasukan khusus. Hawk mengetahui segala hal tentang Duke, termasuk Ripcord yang secara diam-diam mendaftarkan diri di Angkatan Udara. Tapi karena Duke masih belum cukup yakin, maka Hawk mengundangnya ke markas untuk dijelaskan lebih lanjut. Dalam perjalanan, Duke menyadari bahwa prajurit yang membantunya berasal dari negara yang berbeda-beda. Mereka adalah Heavy Duty, Scarlet, Breaker, serta si pendiam dan misterius yang disebut Snake Eyes. Selamat datang di Pit atau Lubang, sebuah sambutan hangat dari General Hawk kepada anggotanya serta Duke dan Ripcord. Hawk menjelaskan bahwa sebenarnya dia pernah mencoba merekrut Duke 4 tahun yang lalu. Sayangnya kala itu Duke sedang dalam keadaan kacau, bahkan dia sempat memorak-porandakan sebuah bar di Thailand. Pasukan rahasia itu disebut G.I. Joe.
terdiri dari prajurit pria dan wanita terbaik dari seluruh dunia. Ketika pasukan lain gagal, G.I. Joe hampir selalu berhasil. Di awal pembentukan hanya 10 negara yang mendaftar, tapi kini total ada 23 negara yang ikut bergabung, bekerja sama, dan berbagi informasi. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa orang-orang yang menyerang Duke, tapi bisa dipastikan para penjahat itu telah mendapatkan informasi rahasia, memiliki senjata canggih, dan tentunya juga mendapatkan dukungan dana yang besar. Tak lama kemudian, G.I. Joe atau selanjutnya kita sebut Joe dihubungi oleh James McCullen. Pria itu sangat berterima kasih, dan seharusnya sejak awal dirinya tidak mempercayakan tugas membawa hulu ledak tersebut kepada pasukan NATO. Tentunya pernyataan itu membuat Duke dan timnya merasa tidak dihargai. Namun menurut General Hawk, Duke dan Ripcord hanya menjalankan tugas, dan sejauh ini mereka telah melakukannya dengan baik sesuai kemampuan mereka. Kemudian James memaksa Joe untuk memeriksa pelacak pada koper, bahkan pria itu juga memberikan kode rahasia, yang mana seharusnya James sendiri yang tahu. Ini benar-benar mencurigakan. Hawk meminta para Joe tetap bersiaga. Dugaan Joe sama sekali tidak salah. James justru mengaktifkan alat pelacak pada koper hulu ledak yang secara tidak langsung membuatnya mengetahui lokasi Pete. Pria itu juga menjadi dalang dari penyerangan pasukan NATO. Ini dimaksudkan untuk menyalahkan sekaligus menjelek-jelekan nama NATO di mata dunia. Meskipun kecewa, James kembali memberikan kesempatan kepada Anna. Namun kali ini wanita itu tidak sendiri, Storm Shadow akan diikut sertakan untuk membantunya. Beberapa waktu kemudian, James tiba di pangkalan rahasia Mars. Di sana dia mendengarkan presentasi dari ilmuwan terbaiknya tentang prajurit berani mati yang disebut Neo Viper. Tidak merasa sakit, tidak merasa takut, tidak merasakan apapun. Tubuh Neo Viper telah disuntikan 1000 cc nanomites. Itu membuat mereka nyaris kebal, bahkan terhadap bisa ular King Cobra sekalipun. Nanomites akan membentuk mekanisme pertahanan, mengumpulkan racun yang telah tersebar, lalu mengeluarkannya. Total ada 20 Neo Viper, namun hanya 19 yang bisa digunakan James dalam misi selanjutnya, sedangkan satu Neo Viper lagi berada di Washington DC, bersiap menunggu perintah. Sang ilmuwan menyarankan agar James menjual hulu ledak itu kepada penawar tertinggi, agar bisa melanjutkan penelitian. Namun, James menolaknya, karena dunia sudah cukup hancur, yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan dan kepemimpinan. Itu hanya bisa diraih dengan kekacauan yang dikendalikan secara penuh oleh seseorang. Beijing, Moskow, Washington. Setelah rudal menghancurkan 3 kota itu, maka dunia akan menjadi milik orang yang paling berkuasa. Barulah setelah itu, uang akan datang dengan sendirinya. Kembali ke Pete, untuk mendapatkan identitas kelompok yang menyerang pasukan Duke, Breaker melakukan pemindaian pada foto yang berhasil diambil dengan kamera taktis. Sementara itu, Hawk menerima perintah dari NATO untuk mengambil alih misi pengantaran nanomites serta memulangkan Duke dan Ripcord. Namun dua prajurit itu keberatan. Mereka mengajukan diri untuk bergabung bersama Joe, dan sebagai imbalannya, Duke akan memberikan informasi mengenai Anna Louise. 4 tahun lalu, Duke dan Anna merupakan sepasang kekasih. Salah satu momen indah mereka adalah ketika Anna menerima lamaran Duke, tapi dengan satu syarat, yaitu Duke harus berjanji untuk selalu menjaga Rex, satu-satunya keluarga Anna yang masih tersisa. Dan ternyata sampai saat ini, Anna masih menyimpan cincin dari Duke. Atas perintah General Hawk, Duke dan Ripcord diharuskan untuk menjalani tes. Pertama-tama mereka diperkenalkan dengan kostum akselerator yang disebut Delta Six. Kostum itu memungkinkan penggunanya untuk berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan memukul lebih kuat. Tidak hanya itu, Delta Six juga dilengkapi senjata-senjata canggih, mulai dari roket kendali dengan pendeteksi panas, Gatling gun, hingga flamethrower. Selanjutnya adalah tes kemampuan menembak, mengendalikan kendaraan tempur, dan yang paling menarik adalah tes bela diri yang dipimpin oleh Sergeant Stone. Meskipun Duke terus mengalami kekalahan, tapi dia tidak menyerah. Hingga akhirnya sebuah serangan kejutan berhasil menjatuhkan Snake Eyes. Sama halnya dengan Ripcord yang terus berusaha mendekati Scarlet. Sayangnya pria itu masih mendapat penolakan yang bahkan kali ini melibatkan Saints. Tapi kabar baiknya, Duke dan Ripcord berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Dengan ini, General Hawk resmi mengangkat mereka berdua sebagai anggota G.I. Joe.
Malam itu para petugas mendeteksi guncangan di sekitar pit, yang pada awalnya diduga hanya gempa bumi, tapi lama-kelamaan guncangan tersebut semakin terasa. Hingga akhirnya, 9 kendaraan drill menembus dinding markas, ternyata itu adalah tentara Neo Viper yang dipimpin oleh Storm, Anna, dan juga Zartan, pria kejam yang sangat ahli dalam penyamaran. Zartan tidak segan-segan membunuh wanita. Kerjasama mereka berhasil melumpuhkan General Hawk, mencuri hulu ledak, dan bahkan menyabotase sistem keamanan pit. Para Joe benar-benar dibuat babak belur, kecuali Snake Eyes. Pertarungan dengan Storm Shadow membawa kembali kenangan tentang rivalitas dua ninja itu di masa lalu. Akhirnya berkat pengalihan Neo Viper, Anna dan Storm berhasil melarikan diri. Begitu pula dengan Zartan, ternyata dia sudah ada di luar pit, menyamar sebagai seorang pengembara di padang pasir. Kabar itu terdengar hingga ke telinga presiden. Anehnya sama sekali tidak ada ancaman atau tuntutan, yang mana kemungkinan para teroris itu berencana menggunakan hulu ledaknya. Tokyo, 20 tahun yang lalu, Storm yang masih kecil menemukan seorang pencuri makanan di kuil. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Storm langsung menghajarnya. Namun karena si bocah pencuri tidak menyerah, maka terjadilah pertarungan hingga guru besar datang menghentikan mereka. Sang guru sangat kagum melihat tekad bocah pencuri yang begitu kuat. Akhirnya, bocah itu diizinkan menetap di kuil. Guru besar menyebutnya dengan Snake Eyes. Sementara itu di kubu musuh, James merasa sangat lega karena anak buahnya berhasil mencuri hulu ledak dari Joe. Setelah menjelaskan sejarah klannya, James berencana akan melepaskan nanomites di Paris agar dunia bisa mengetahui kekuatannya sekaligus sebagai pengingat akan apa yang dilakukan Prancis terhadap klan McCullen di masa lalu. Selain itu, James juga mempersiapkan penyamaran sempurna Zartan untuk sesuatu yang lebih besar. Kembali ke Joe yang sangat terpukul atas kekalahan tersebut, ditambah lagi kini pemimpin mereka dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun untungnya mereka telah mengetahui bahwa James adalah dalang di balik semua kekacauan ini, dan Breaker berhasil mendapatkan identitas Anna yang merupakan istri Daniel Decobre, salah satu ilmuwan yang bekerja di laboratorium partikel akselerator di Paris. Bicara soal ilmuwan, dalam perjalanan untuk melakukan misi pertama bersama Joe, Duke kembali terkenang akan kegagalan melindungi Rex. Pria itu adalah petugas ilmiah Angkatan Darat. Ketika mereka mengepung sebuah laboratorium di Afrika Utara, pesawat pengebom datang lebih awal sehingga Rex yang sedang berada di dalam bunker laboratorium tewas akibat bom. Gagal menepati janjinya membuat Duke tidak mampu menghadapi Anna. Akhirnya Duke menghilang begitu saja, meninggalkan Anna dalam keadaan terpuruk. Di Paris, Anna dan Storm langsung menyerang laboratorium Decobre. Daniel pun terpaksa mengaktifkan hulu ledak nanomites karena Anna mengancam akan membunuh semua orang jika berani menolak. Tak lama kemudian, tim Alpha G.I. Joe pun tiba. Melihat Anna dan Storm meninggalkan gedung Heavy Duty, langsung memerintahkan Snake Eyes dan Scarlet melakukan pengejaran. Sama halnya dengan Duke dan Ripcord, dua anggota baru itu mendapatkan kesempatan istimewa untuk menggunakan Delta Six. Sayangnya Anna dan Storm sangat sulit ditangkap sehingga menimbulkan kekacauan di jalan raya. Menurut Breaker, kemungkinan besar musuh bukan hendak melarikan diri, tapi menuju ke suatu tempat, yaitu Menara Evil, yang mana kemungkinan untuk melepaskan nanomites. Tim Alpha pun diminta bergegas karena jarak mereka sudah semakin dekat dengan Evil. Anna terlihat lega karena akhirnya Snake menyerah, namun bagi Storm, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, dan akhirnya dugaan Storm pun benar, ternyata Snake menyadari sesuatu yang lain, yaitu sebuah kereta yang melintas. Anna dan Storm masih terus berjuang untuk melepaskan nanomites. Sama halnya dengan dua jagoan utama kita, meskipun babak belur setelah mendapat lemparan mobil bertubi-tubi. Tapi Duke dan Ripcord tetap bangkit untuk melanjutkan pengejaran ke sebuah gedung. Hulu ledak pun diluncurkan, dan kini miliaran nanomites dengan cepat melahap Menara Evil, juga benda-benda di sekitarnya. Jika tidak dihentikan, maka senjata itu akan menghancurkan seluruh Paris. Akhirnya, Duke melakukan aksi yang cukup menegangkan dengan menggunakan Delta Six. Dia melompat ke helikopter untuk menekan tombol penonaktifan yang ada di Anna.
Meskipun ditangkap, tapi kini Duke berhasil menghindarkan Paris dari kehancuran. Di tempat lain, Breaker gagal mendapatkan informasi dari mayat Neo Viper. Kemudian mereka dikepung oleh polisi Prancis, bahkan Ripcord sempat menerima hantaman keras karena dianggap melawan. Beruntung Presiden US mengetahui kabar tersebut. Dia langsung menghubungi Duta Besar Prancis dan mengirim General Hawk ke Paris. Namun peristiwa ini mengakibatkan G.I. Joe dibekukan. Seluruh prajurit akan ditarik kembali oleh negara masing-masing kecuali tim Alpha. Mereka hanya diminta kembali ke markas. Tentunya Ripcord tidak bisa menerima keputusan tersebut karena saat ini Duke dalam bahaya. Tiba-tiba saja Breaker berhasil memetakan lokasi James berdasarkan fotonya dengan memperhitungkan tinggi badan, panjang bayangan, dan cahaya matahari. Akhirnya mereka mengetahui bahwa James McCullen kini sedang berada di wilayah Kutub Utara. Menurut Hawk, tim Alpha memang diperintahkan untuk kembali ke markas, tapi tidak ditentukan waktu dan rutenya. Satu-satunya alasan mengapa Duke dibiarkan hidup adalah karena perintah James. Pria itu memiliki rencana besar yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Dalam perjalanan ke pangkalan Mars, Duke meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, kesalahan karena tidak bisa menjaga Rex, dan kesalahan karena membiarkan Anna sendiri. Namun Anna terlihat tidak begitu memikirkannya, karena setiap orang pasti memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan. Termasuk Storm, rivalitasnya dengan Snake Eyes demi mendapatkan perhatian sang guru, menimbulkan iri dan dengki, hingga akhirnya suatu hari dia melarikan diri dari Quill setelah kematian sang guru. Setibanya di pangkalan Mars, Duke memanfaatkan kelengahan Anna dan Storm untuk melarikan diri bersama hulu ledak. Namun tak lama berselang, Duke langsung dilumpuhkan. Mungkin musuh berpikir dia adalah seorang prajurit yang bodoh karena berusaha melarikan diri di atas daratan es seluas ribuan kilometer. Tapi sebenarnya Duke mempunyai rencana lain. Dia mengaktifkan pelacak pada koper sehingga tim Alpha yang sudah berada di wilayah kutub bisa dengan mudah menemukan pangkalan Mars. Terdapat beberapa elevator dan terowongan yang dibangun di dalam balok es sebagai jalur masuk, serta juga ada jalur peluncuran rudal. Heavy Duty akan membuat pengalihan, sedangkan Ripcord, Snake, Breaker, dan Scarlet akan masuk ke fasilitas untuk menyelamatkan Duke, merebut hulu ledak, serta menghajar para penjahat. Di markas G.I. Joe, sangat mengejutkan tidak ada satu prajurit pun yang menyatakan mundur. Meskipun General Hawk melanggar perintah presiden, tapi mereka semua tetap mengikutinya. Karena mengetahui semua ini demi menyelamatkan rekan mereka, sekaligus menangkap penjahat yang menyerang kota Paris. Akhirnya mereka semua pun sepakat akan bekerja sama untuk membantu tim Alpha yang berada di lapangan. Tiba-tiba saja Duke melepaskan sebuah serangan mendadak setelah menyaksikan kemesraan James dan Anna. Tentu saja itu berakibat Duke dipukuli oleh para penjaga. Namun momen tersebut secara mengejutkan mengembalikan ingatan Anna akan masa-masa indah bersama Duke. James menjelaskan sedikit rencana besarnya serta memperkenalkan sang ilmuwan jenius pencipta nanomites. Tak lama lagi mereka akan meluncurkan hulu ledak yang telah dipasang pada rudal berkecepatan tinggi, yang mana bahkan teknologi Joe tidak akan mampu menandinginya. Sebuah kapal selam muncul ke permukaan setelah memecah balok es. Kapal itu pun meluncurkan dua kendaraan tempur yang ternyata membawa tim Alpha. Berkat tembakan G2 Scarlet, mereka berhasil melumpuhkan para penjaga. Bersamaan dengan itu, di ruang operasi, Duke dijelaskan tentang Mars Industries yang telah memproduksi 70% perlengkapan perang di bumi. Operasi Mars terbagi dua, yaitu pedang untuk menciptakan senjata, sedangkan perisai untuk menciptakan tempat perlindungan seperti bunker. Alangkah terkejutnya Duke ketika mengetahui bahwa sang ilmuwan itu adalah Rex. 4 tahun yang lalu di dalam bunker, Rex bertemu dengan pencipta nanomites, yaitu Dr. Mindbender. Teknologi tersebut membuatnya sangat tertarik hingga akhirnya sepakat untuk tetap berada di dalam bunker. Setelah berhasil selamat, mereka berdua pun melanjutkan penelitian hingga akhirnya Rex berhasil menyempurnakannya menjadi senjata paling mematikan. Dan sejak saat itu, Rex mendedikasikan dirinya kepada Mars. Akhirnya atas perintah James, rudal pun diluncurkan. Snake yang melihat hal itu langsung beraksi. Dia menembakkan roket dari kendaraan tempur dan itu berhasil meledakkan salah satu rudal. Masih ada 2 rudal tersisa yang menuju ke Moskow dan Washington. Akhirnya Ripcord memutuskan untuk menghancurkan rudal-rudal itu menggunakan Nike Raven, pesawat tercanggih ciptaan Mars Industries. Dan sebagai gantinya, Scarlet berjanji akan menyelamatkan Duke. Sementara itu, Presiden US menerima laporan bahwa sebuah rudal sedang menuju ke Washington membawa hulu ledak nanomites. Ini benar-benar mencurigakan karena biasanya teroris akan lebih dulu menyatakan tuntutannya.
Kembali ke tim Alpha, Snake lagi-lagi menunjukkan kemampuan ninjanya yang sangat berguna. Pria pendiam itu berhasil melumpuhkan sistem keamanan laser yang membuat mereka bisa mengambil alih ruang kendali untuk memberikan lokasi rudal kepada Ripcord. Selain itu, Scarlet juga melaporkan kondisi mereka ke markas. General Hawk langsung mengirimkan pasukan Shark, dan akhirnya pertempuran pun dimulai. Di ruang operasi, Duke diselamatkan oleh Anna yang ingatannya kini telah pulih. Sayangnya, belum sempat merasa lega, Rex bangkit dan menekan tombol pada sebuah alat yang membuat Anna tak sadarkan diri. Ternyata Rex dengan kejam menjadikan Anna sebagai salah satu pasukan Neo Viper-nya. The pain must have been excruciating. Snake ditugaskan untuk menyabotase sistem pertahanan pangkalan Mars karena meriam lasernya benar-benar membuat pasukan Shark yang dipimpin Heavy Duty kewalahan. Di tempat lain, Ripcord menemukan rudal Moskow. Ternyata untuk melakukan serangan dengan Night Raven harus menggunakan perintah suara dalam bahasa Skotlandia. Akhirnya dengan bantuan Scarlet sebagai penerjemah, Ripcord berhasil menghancurkan rudal Nanomites dan kini dia akan mengejar rudal yang sedang menuju ke Washington. Bersamaan dengan itu, di Washington, para petugas langsung mengamankan presiden di bunker. Sangat mengejutkan, setelah mendengar kabar baik bahwa rudal Moskow telah dihancurkan, seorang agen menembak para petugas di dalam bunker dan membukakan pintu untuk seorang utusan dari James McCullen. Berkat manuver yang dilakukan Heavy Duty, kapal selam Joe berhasil terhindar dari tembakan meriam laser. Namun itu hanya bertahan sementara karena sistem pertahanan lain menjadi aktif untuk menggantikan meriam utama. Snake tiba tepat waktu dan membunuh para petugas di ruang kendali, tapi tak lama kemudian Storm Shadow muncul dan pertarungan sengit pun dimulai kembali. Tidak jauh berbeda dengan pertarungan masa kecil mereka, di mana Snake selalu kalah dalam duel pedang. Keadaan mulai berubah ketika Snake menggunakan tonfa, dan akhirnya untuk menyelesaikan pertarungan, Snake terpaksa membunuh saudara seperguruannya. Pertempuran telah memasuki babak akhir. Ada dua momen menegangkan di sini. Yang pertama adalah Ripcord yang mengalami kendala ketika menemukan rudal Washington karena tembakannya meleset. Rudal pun melepaskan hulu ledak yang diperkirakan menghantam daratan dalam waktu 20 detik. Ripcord memacu pesawatnya agar bisa sedekat mungkin, lalu melepaskan tembakan yang tidak hanya menghancurkan hulu ledak, tapi juga membuat Nanomites menyelimuti Night Raven, dan akhirnya dia meninggalkan pesawat super canggih itu di luar atmosfer. Lagi-lagi, meskipun ditangkap, tapi Ripcord telah berhasil menyelamatkan Moskow dan Washington. Terlalu dini untuk berpesta, karena tim Alpha masih berada di medan pertempuran. Di ruang operasi, James dan Rex yang gagal mengelabui Duke berusaha melarikan diri. Tentunya Duke tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah menyelamatkan Anna, bersama-sama mereka melakukan pengejaran dengan kendaraan tempur Mars. Rex mengaktifkan mode penghancuran diri pada pangkalan. Itu menyebabkan terjadinya ledakan sehingga membuat bongkahan es berjatuhan. Untungnya, Duke telah melaporkan hal itu kepada Scarlet, sehingga tim Alpha pun berhasil menyelamatkan diri. Rex menyuntikkan James ramuan Nanomites yang baru dikembangkannya. Cairan tersebut membuat seluruh wajah James yang terbakar tertutup logam. Sudah saatnya bagi Cobra untuk bangkit dan mengungkap jati diri mereka kepada dunia. Rex mengatakan bahwa James McCullen sudah tidak ada lagi. Kau akan menjadi Destro dan memanggilku sebagai Commander. Torpedo yang diluncurkan Duke berhasil merusak kapal selam Rex. Meskipun kondisinya telah terpojok, sang Commander tidak menyerah. Menyadari menang dalam jumlah dan senjata, Rex menantang Duke untuk menangkapnya. Tapi sangat disayangkan, ternyata Duke tidak sendiri. Di belakangnya ada para Joe yang bersiap menyerang jika Commander berani melawan. My army. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Anna yang ditahan untuk sementara waktu selagi para ilmuwan meneliti Nanomites yang ada di tubuhnya untuk menemukan bukti bahwa Anna melakukan kejahatan secara tidak sadar. Selain itu, Rex dan James McCullen juga ditahan di tempat yang sama, namun dengan penjagaan yang lebih ketat. Rex menegaskan kepada Duke bahwa ini semua baru saja dimulai dan tidak ada yang bisa menghentikan rencananya.
Lalu ditampilkan juga tim Alpha yang berkumpul kembali di pit. Ini mereka akan bersiap untuk menjalani misi baru. Duke sangat yakin bahwa ucapan Rex tak lebih dari omong kosong belaka. Karena selain dijaga dengan ketat, lokasi penjara mereka juga sangat jauh dari daratan. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kini presiden bukanlah presiden. Apakah ini salah satu rencana besar Commander? Dan tamat. Buat yang belum tahu, G.I. Joe ini sebenarnya adalah waralaba media dan sederetan action figure atau mainan yang diproduksi oleh perusahaan Hasbro. Yang mana Hasbro ini juga memproduksi action figure kuku kakak atau Transformers. Latar belakangnya sendiri bercerita tentang perjuangan pasukan khusus G.I. Joe atau The Joes melawan organisasi jahat Cobra yang berusaha menguasai dan menciptakan dunia baru yang bebas melalui teror. Seperti yang saya jelaskan di awal video, bahwa film Rise of Cobra ini diangkat atau terinspirasi dari komik G.I. Joe Real American Hero. Saya sendiri mengetahui Joe dari sebuah video game Nintendo dengan judul yang sama, di mana semua menjagokan Snake yang bisa melompat lebih tinggi dari karakter lain dan memiliki kemampuan senjata projektil tak terbatas. Conrad Hauser adalah nama aslinya. Ketika memegang komando, pria yang satu ini sudah seperti seorang jenderal. Pasukan akan selalu mengikuti tanpa pernah bertanya, apalagi meragukannya. Tidak hanya mampu menilai situasi, tapi juga dengan cepat memberi solusi. Bahkan perwira tertinggi sangat menghormati Duke dan senantiasa akan mengikuti sarannya. Dalam versi yang berbeda, Duke dikisahkan pertama kali mendaftarkan diri di Angkatan Darat US pada tahun 1967 dan lulus dari US Army Airborne School dengan nilai terbaik. Kemudian Duke bergabung dengan pasukan khusus Green Beret pada tahun 1969. Dia mendapatkan beberapa medali penghargaan hingga akhirnya mengenal Hawk ketika bergabung dengan Special Counter Terrorist Grup Delta di tahun 1983, yang mana saat itu Hawk menunjuk Duke sebagai komandan lapangan. Di film ini kita mengetahui Cobra Commander adalah seorang tentara dan ilmuwan, saudara dari Anna de Cobre, yaitu Rexford G. Lewis, atau dipanggil Rex. Obsesi Rex terhadap teknologi telah mengubahnya menjadi monster kejam yang rela mengorbankan segalanya termasuk keluarga dan bahkan dirinya sendiri. Namun di versi lain, sejarah tentang Commander tidak terlalu diceritakan, bahkan nama aslinya saja tidak pernah disebutkan. Yang paling disegani dari Commander ini adalah cara dia berpikir. Dia memulai konflik politik dan sosial di sejumlah daerah. Dia mengumpulkan pasukan dengan merekrut para gelandangan dan orang-orang terlantar, menjanjikan uang, kekuasaan, dan kesempatan untuk membalas dunia yang telah menyakiti mereka. Dan sebagai imbalan, Commander menuntut agar mereka bersumpah setia pada tujuannya, yaitu mendominasi dunia. Meski menggunakan metode iming-iming balas dendam terhadap dunia yang kejam untuk merayu pengikutnya, Commander sama sekali tidak berpikir demikian. Dia tidak pernah berpikir orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, dan tidak pula berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip atau kemuliaan. Kejahatan dan kekejaman telah menjadi sifat baginya, dan semua itu dilakukan demi memegang kendali serta mendapat kekuasaan. Commander adalah orang yang sangat teliti. Dia sering turun tangan untuk memimpin operasi dan terkadang terlibat perang tanpa ditemani ajudannya. Dalam versi lain juga dikisahkan tentang masa lalu Commander yang ternyata adalah seorang sales mobil bekas. Ketika berjuang untuk mempertahankan bisnisnya, pria itu malah mendapat kabar buruk tentang kecelakaan mobil yang menyebabkan kematian saudaranya, Dan. Meskipun mengetahui bahwa kecelakaan itu terjadi akibat Dan mengemudi dalam kondisi buruk, tapi Commander masih berusaha membela saudaranya. Dia bahkan terobsesi dengan anak yang satu-satunya selamat dari keluarga yang tewas dalam kecelakaan bersama Dan, yang mana ketika dewasa, bocah itu kita kenal dengan nama Snake Eyes. Saking terobsesinya, Commander sampai melacak Snake hingga ke Jepang, di mana saat itu Snake sedang berlatih untuk menjadi anggota ninja Arashikage. Commander sampai mengirimkan pembunuh bayaran yaitu Firefly, dan karena Firefly tidak mampu, tugas itu pun diserahkan kepada Zartan. Pria itu berhasil menyelinap masuk dan berencana membunuh Snake dengan menggunakan panah Storm Shadow. Sayangnya tembakan itu meleset sehingga mengenai guru. Storm yang dituduh sebagai pembunuh melarikan diri. Dia bertekad akan menemukan si pembunuh sekaligus membersihkan namanya.
Ini adalah musuh yang paling licik yang pernah dihadapi Joe. Bahkan dalam salah satu versi, penjahat yang satu ini dianggap sebagai tangan kanan Commander. Seperti yang kita tahu, James adalah kekuatan di balik Military Armament Research Syndicate atau disingkat MARS, salah satu produsen persenjataan canggih terbesar di dunia. James mendongkrak bisnisnya dengan cara licik, menghasut negara-negara yang sedang terlibat konflik untuk berperang satu sama lain, kemudian menjual senjata kepada mereka. Bagi James, perang adalah sebuah ekspresi alami dari manusia, di mana yang terkuat akan bertahan dan menjadi sasaran untuk kemajuan teknologi. Klien terbesarnya adalah Cobra, yang juga sekaligus sebagai sekutu. Meskipun licik, tapi Destro sangat menghormati G.I. Joe atas kehebatan dan keahlian mereka. Dalam film ini, rencana James McCullen sebenarnya adalah menyebarkan ketakutan kepada negara-negara di dunia, terutama negara-negara besar atau superpower, lalu menyerahkan kekuasaan kepada Amerika yang mana telah diambil alih oleh Zartan. James sendiri hanya bertindak sebagai kekuatan yang ada di balik tahta. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, karena seperti yang kita tahu, G.I. Joe memiliki 2 film lagi, yaitu Retaliation dan yang baru rilis kemarin berjudul Snake Eyes. Nah, mengenai kisah-kisah dan latar belakang karakter lain seperti Snake, Storm, Hawk, ataupun Scarlet akan saya jelaskan di video selanjutnya. Tentu, jika penjelasan ini menarik buat kalian. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!